Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan untuk bisa menjalankan salah satunya perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah, salat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjadikan suri toladan, menjadikan contoh yang baik yang wajib kita ikuti sunnah beliau dan perintah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali membahas tentang tertolaknya sistem selain Islam. Jadi kajian Kawakib, kitab Kawakib ini untuk kita bahas Al-Kawakib. Ini kitabnya cukup bagus ya untuk ilmu kita. Maka dari itu bagaimana dengan bab 12 ini, tertolaknya sistem selain Islam. Apa itu tertolaknya sistem selain Islam? Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan menerima sistem kehidupan apapun kecuali Islam. Sistem itu apa toh? Nah, ini bahasanya orang kuliah ya. Orang intelektual. Ini gak biasa awake dhewe iki membahasakan secara berhari-hari ya tidak akan tahu karena bahasanya bahasa orang intelek. Jadi sistem itu adalah aturan. Aturan. Nah, di sini karena dijelaskan dengan sistem, ya bahasanya orang inteleknya, tertolaknya sistem selain Islam, berarti selain Islam itu tertolak. Nah, apa saja selain Islam itu tertolak? Di sini dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah hanya sesungguhnya ad-din di sisi Allah ialah Islam. Di dalam Quran surat Ali Imran. Nah, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahwasanya firmannya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ad-din di sisi Allah adalah Islam, merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada din di sisinya yang dia Subhanahu wa ta'ala terima dari siapapun selain Islam, yaitu mengikuti para rasul dalam syariat yang dengannya Allah mengutus mereka. Dengan apa? Dalam semua waktu berarti sak waktu-waktu hingga dipungkasi dengan Muhammad SAW yang mana Allah SWT menutup semua jalan menuju padanya kecuali dari arah Muhammad SAW. Maka barang siapa yang menghadap Allah SWT setelah diangkatnya Muhammad SAW dengan membawa din yang bukan syariat beliau, maka itu tidak akan diterima. Jadi aturan selain Islam, selain yang dibawa oleh Muhammad SAW, itu tidak akan diterima. Ini yang bicara Al-Quran. Maka mari kita gambarkan tentang apa sih yang tidak diterima oleh Islam itu. Ini suatu contoh saja. Karena ada kapitalis, ada sosialis, ada Islam. Nah, di sini mau saya jelaskan tentang kapitalis dan sosialis itu sama. Meskipun kapitalisme dan sosialis seringkali ya dianggap sebagai sistem ekonomi yang saling bertentangan, pada kenyataannya apa? Perekonomian sebagai besar negara berada dalam
spektrum yang menggabungkan unsur-unsur keduanya. Tidak ada perekonomian yang murni kapitalis atau sosialis ya. Sebaliknya apa? Sebagian besar memiliki pasar dan sistem kesejahteraan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik, nilai-nilai budaya dan konteks historis masyarakat mereka. Ya. Maka ini kita harus pelajari, meskipun bahasanya bahasa intelektual. Gambaran umum tentang kedua sistem termasuk definisi, sejarah, prinsip utama dan contoh di dunia nyata. Ini ada poin-poin utama yang harus kita pahami. Tentang apa? Model ekonomi kapitalis itu bergantung pada kondisi pasar bebas. Untuk apa? Penciptaan kekayaan, produksi barang dan jasa itu didasarkan pada penawaran dan permintaan di pasar umum. Itu secara ekonomi seperti itu. Maka dalam model ekonomi sosialis, produksi barang dan jasa diatur sebagai apa? Atau sepenuhnya oleh pemerintah. Ini disebut perencanaan terpusat. Dan struktur ekonomi yang diciptakan dikenal apa? Sebagai ekonomi terencana atau ekonomi komando. Itu dalam sosialis. Ini kalau nanti kita bandingkanlah seperti apa Islam itu. Maka ini selain Islam akan tertolak. Yang seperti inilah yang akan tertolak. Maka sebagian besar negara itu menganut sistem ekonomi campuran yang berada di antara kapitalis murni dan sosialis murni. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu kapitalisme? Nah, ini bahasa kapitalisme ini ibaratnya uang-uang sing di modal lah, yang menguasai pasar. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, misalnya pabrik, kantor, peralatan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, supaya mendapatkan keuntungan. Karakteristik utama kapitalisme apa? Meliputi apa? Kepemilikan pribadi, akumulasi modal, upah buruh, pertukaran sukarela, dan sistem harga. Itu yang berasal dari pasar yang kompetitif. Maka dalam ekonomi kapitalis, pengambilan keputusan diinvestasikan ditentukan oleh pemilik modal, yaitu kekayaan, properti, dan kapasitas produksi tadi. Sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa tadi terutama ditentukan oleh persaingan di pasar barang dan jasa itu. Beberapa prinsip dasar kapitalisme itu meliputi apa? Pemilik bisnis yang mengendalikan alat produksi dan mempekerjakannya tenaga kerja yang diberi upah. Itulah kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Orang yang punya modal. Hak milik pribadi. Pasar yang kompetitif tadi. Intervensi pemerintah minimal terhadap perekonomian. Maka dalam kapitalisme, harga dan produksi barang dan jasa ditentukan oleh intervensi, interaksi sukarela tadi antara individu dan perusahaan di pasar. Maka kaum kapitalis itu berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas ini menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien menurut kapitalis. Itu sedikit penjelasan tentang kapitalis. Bagaimana? Apa itu sosialisme? Nah, mungkin kita itu belum mengalami dalam sistem sosialisme. Jadi sosialisme itu adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi itu dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang berarti apa? Nilai yang dihasilkan oleh pekerja menjadi milik semua orang dalam masyarakat tersebut tadi. Bukan milik sekelompok pemilik dari investor swasta, bukan. Maka sosialisme itu adalah filosofi ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemilikan bersama
dan kerjasama. Bagaimana produksi di bawah sosialisme ya, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan kebutuhan manusia secara langsung, bukan pemenuhan kebutuhan. Secara tidak langsung melalui apa? Perolehan laba, badi, dan akumulasi modal tadi. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama sosialisme adalah untuk meningkatkan kesetaraan di antara anggota masyarakat tadi. Jadi podo, tukang becak, pejabat dan lain sebagainya itu dianggap podo. Maka beberapa prinsip utama sosialisme itu meliputi apa? Kepemilikan kolektif untuk publik atas industri dan sumber daya utama. Itu perencanaan dari regulasi terpusat untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata dan penyediaan barang yang adil. Kalau produksi untuk kebutuhan sosial, bukan untuk keuntungan. Manajemennya bagaimana? Perekonomiannya membentuk koperasi. Itu bagian dari sosialisme. Maka dengan sosialisme itu alat-alat produksi umumnya dimiliki oleh masyarakat atau negara atas nama warga negaranya. Kalau alokasi sumber daya dan produksinya ditentukan melalui apa? Perencanaan terpusat tadi. Dengan tujuan apa? Memastikan distribusi kekayaan dan manfaat yang adil bagi semua anggota masyarakat. Itulah apa? Sosialisme. Jadi kalau kita bandingkan dengan sistem pemerintahan dalam Islam, itu beda sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem pemerintahan dalam Islam atau aturan pemerintahan dalam Islam itu seperti apa. Ya, kita wajib tahu pengertian sistem pemerintahan, ya, sistem pemerintahnya seperti apa. Secara etimologi, pemerintahan itu berasal dari A, kata dasarnya seperti itu. Maka pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Ada tambahan B, ya, penambahan awalan P itu menjadi pemerintah. Berarti badan yang melakukan kekuasaan, memerintah maksudnya gitu. Ya. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan. Berarti apa? Perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut. Maka pemerintahan memang tidak identik dengan negara karena negara bersifat statis. Namun antara negara, ya, dengan, ya, pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena pemerintahanlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Itu sesuatu pemerintahan menentukan. Maka corak sistem yang dianut oleh negara apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Maka coraknya pemerintah itu melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin. Maka kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin, ya, di dalam literatur kenegaraan Islam itu dikenal dengan istilah imamah. Nah, kalau itu diibaratkan imamah itu apa? Khilafah dan imarat. Sehubungan dengan hal ini, nah, Abdul Mu'in Salim mengatakan pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik, ya, itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir, atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam apa? Kalau kita mau membacakan perpustakaan politik itu dikatakan apa? Ketatanegaraan, ya, ketatanegaraan Islam, ya.
Maka dalam sistem kenegaraan Islam itu pentingnya eksistensi suatu pemerintahan dianggap sama dengan walinya tadi, dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri. Hasmi dengan mengutip pendapat Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajarannya yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan memerintahkan dengannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan pemerintah Allah, menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukumnya sesuatu dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan sholat, Maka atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat Islam, itu hukumnya wajib. Maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan Islam. Fungsi pemerintahan Islam itu ya. Makanya ini dikaji, kita kaji ini supaya kita itu tahu, yaitu menegakkan pemerintahan Allah, menegakkan perintah Allah, dengan kata lain menegakkan Islam sendiri, di mana Al-Quran telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya apa? Memusnahkan syirik. Enak nih diatur dengan aturan agama Islam itu, dengan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh ma'ruf kebaikan dan melarang yang munkar, mengurus kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah. Ini sungguh luar biasa kalau kita bandingkan kapitalis, sosialisme, dan Islam itu tadi. Ada 3 sistem, ada 3 aturan. Maka menurut Hasmi ada 3 dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu apa? Keadilan pemerintahan, ketaatan rakyat, musyawarah antar pemerintah dengan rakyat. Maka pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Adapun kata Islam, bahwa biasanya kata Islam itu diterjemahkan dengan penyerahan diri, penyerahan diri kepada Tuhan, atau bahkan kepasrahan. Wong ini berserah diri, kepasrah karo Allah, ya berarti manut awake dhewe kan. Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam itu mengandung arti 2 macam, yakni apa? Mengucap kalimat syahadat, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Adapun mengenai sistem, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bagaimana? Ada seseorang yang bernama WJS Purwadarminta, itu mengartikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk apa? Melakukan sesuatu maksud. Sementara menurut Ahmad Sanusi, sistem adalah suatu keutuhan, kaedah-kaedah yang teratur dalam mempunyai tujuan tertentu. Sedang dengan kata pemerintahan dimaksud suatu lapangan kerja, suatu tugas khususnya yang disebut pemerintahan dalam hubungannya dengan badan atau perundang-undangan. Maka setelah oleh Ahmad Sanusi diberikan pengertian tentang sistem dan pemerintahan itu tadi,
ya, kemudian dikemukakan sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu pertama apa? Sistem yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner. Yang kedua, sistem presidentil. Yang ketiga, sistem parlementer. Pada kondisi saat sekarang ini, maka menurut Muhammad Khusnardi dalam Harmili Ibrahim pada garis besarnya, maka sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidentil. Tentu saja di antara kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya. Sebagai apa? Versi. Ya, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semu kuasai. Karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas tadi, ya, ini perbandingan, dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya kuasai parlementer atau kuasai presidentil. Maka dengan demikian sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara tadi. Sistem pemerintahan ini merupakan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, sistem pemerintahan dalam Islam menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris tadi. Kalau pemerintahan Islam itu adalah pemerintahan yang terdiri dari apa? Pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajibannya agama Islam, dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Ini sangat jelas. Maka sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat pada saat ini. Maka dalam rentang waktu yang sangat panjang, nih, sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang ya, umat Islam itu pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah namanya. Ini berdasarkan surah dan khilafah monarki, imamah monarki dan demokrasi. Ya, itu pernah dilakukan semua. Maka khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial. Sehingga kekhilafahan Islam itu meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah itu merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam bahasa Ibnu Khaldun, kekhilafahan itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam atau memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Menegakkan khilafah itu adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia itu, menjalankan kewajiban, dan yang demikian itu sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah. Maka atas semua kaum muslimin melalaikan berdirinya kekhilafahan merupakan maksiat, kedurhakaan yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih. Karena dijelaskan di sini tadi seperti itu. Maka berdasarkan ijma' sahabat wajib hukumnya mendirikan kekhilafan itu.
Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhilafahan. Bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali, ya, sesudah itu masing-masing dari ketiganya wafat, para sahabat ya, telah bersepakat sepanjang hidup mereka. Itu atas kewajiban mendirikan kekhilafahan meski mereka berbeda pendapat. Tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhilafahan tadi. Oleh karena itu, kekhilafahan atau khilafah adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama. Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW dengan tugas yang sama, ya, yakni mempertahankan agama, ya, dan menjalankan kepemimpinan, ya, kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah atau kekhilafahan, orang yang menjalankan tadi. Ya, tugas itu disebut khalifah, itu seorang pemimpinnya. Tentang penamaan khalifah, Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya berdasarkan kekhilafahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam, yang dikandung dalam firman Allah, sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah. Jumhur ulama melarang memberi nama demikian, tidak boleh khalifah ya, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut, khalifah. Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah. Ya. Dalam hubungannya apa? Dengan subjudul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya, ya, pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu negara Madinah. Maka sehubungan dengan itu, menurut Muhammad Elwa, bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam. Itu sangat jelas. Maka sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah, menurut Hasan al-Banna tadi, Islam itu menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk manusia. Maka Islam itu tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa imam, tanpa pemimpin. Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, ya, maka itu mengkhianati dirinya, ya, dan juga mengkhianati Islam. Itu sangat jelas. Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa yang pertama dari sejarah Islam. Dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat, yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya tadi dari masa-masa yang lain. Adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak perwujudannya keagungan Islam pada waktu itu. Maka masa kenabian itu terbagi
kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah tadi. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu, tidak ada. Maka perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua tadi. Maka di dalam periode yang pertama timbullah benih masyarakat Islam, ya, dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan, ya, serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas atau global, ya, dan disempurnakan, ya, perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru. Itulah Islam yang dibawa Allah SWT, yang dibawa oleh Muhammad SAW, serta menerapkan apa? Prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatannya, ya, sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan. Dari segi tinjauan politik sejarah, ya, lebih memperhatikan periode yang kedua ini, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan, gitu. Dalam pada waktu kedua-duanya periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, ya, adalah masa pembentukan dasar dan membangun, ya, maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya, sangat tinggi nilainya, karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafkir nashari, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna, yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjuangan, perjumpaan bermacam-macam aliran, walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri. Luar biasa. Inilah terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik real pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan Nabi pada waktu itu. Maka pada periode Mekah itu pengikut beliau yang jumlahnya relatif, kecuali belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan berdaulat begitu. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial, penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan Arisatrok Quraisy, yang masyarakatnya apa? Homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar di kota itu. Mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Maka Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu, dan yang akhirnya apa? Merupakan suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Maka dengan kata lain, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul pada waktu itu,
tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Ini sungguh luar biasa cerita ini. Ini kalau kita teruskan 1 jam tidak cukup. Banyak cerita, nah, sejarah yang begitu. Nah, ini tetap saya sampaikan kepada panjenengan tadi, sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi kepala negara, ya, pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam Piagam Madinah beliau diakui juga sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti apa? Pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Makanya dengan sejarah ini kita bisa belajar, nah, tertolaknya sistem selain Islam itu. Ya inilah bentuk gambaran yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita tidak melakukan apa itu perintahnya Nabi, ya tidak akan diterima, ya tertolak. Tertolak. Makanya kita hati-hati dengan kondisi yang saat sekarang ini tidak sesuai Islam. Orang Islam tapi tidak mau menjalankan Islamnya. Hanya ibadah ritualnya saja yang diambil. Tetapi dalam sistem ekonomi mereka melanggar aturan-aturan Allah. Jadi kalau kita ini menerapkan Islam ini memang asing, ya, asing di masyarakat. Maka apa namanya? Di sini dijelaskan, dia Subhanahu wa taala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal qasirin. Dan barang siapa mencari din selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nek sampean golek selain Islam, ini tadi di dalam Quran surat Ali Imran 85 ini dijelaskan seperti ini. Masa wis belajar Islam aturane izin golek selain Islam. Jadi kita itu ibadah madhoh itu tidak cukup. Ya, ibadah madhoh saja. Apa ibadah madhoh itu? Hanya sholat, puasa, zakat, ya toh, haji, itu saja tidak cukup. Sedekah, nah itu tidak cukup. Untuk modal ke surga tidak cukup. Makanya dari mana harta kita itu dipertanyakan nanti di akhirat. Olehmu mencuri apa olehmu korupsi apa olehmu ngapusi, nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi kamu menjadi pegawai nyuap, nah itu nanti juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jadi tidak sekedar ibadah madhoh saja, tapi hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia itu juga dipertanggungjawabkan. Kowe karo saudara-saudaramu tentang jual beli piye, nek dodolan curang apa ora, nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Tidak hanya sekedar kita itu pokoknya oleh bati, tetapi dengan yang seperti inilah. Kalau punya gambaran Islam yang seperti itu, pasti kita akan hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Tapi kalau kita tidak mengikuti aturan Nabi, ya tidak akan berkah di dalam kehidupan ini. Meskipun kue sugih, ya, kehidupanmu gak tenang,
gak iso berkah. Soalnya apa? Harta kamu tadi tidak jelas hasilnya dari mana. Ya toh? Iki leh korupsi, apa leh nyolong, apa leh ngapusi. Wah, kowe iso sugih tapi belum tentu berkah. Kalau kita mencari keberkahannya itu tadi ya inilah, ambillah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Muhammad, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalannya. Jangan sampai kita itu mengingkarinya. Belum tentu kita itu sholatnya diterima, amalnya diterima. Ibadah-ibadah madhoh saja itu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan manusia tadi tentang jual beli? Bagaimana hubungan dirinya tentang dirinya sendiri? Jenengan diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Celanane cik sak ndhuwure dengkul, pudele cik ketok, nek metu gak gelem klamben. Itu hubungan tentang dirinya sendiri itu tadi. Hubungan hablum minafsih, hubungan awake dhewe tentang awake dhewe nggih. Sing mbok pangan ki sangka apa? Oleh kondi kudu jelas. Makanya hati-hati. Kita itu akan mengikuti aturan-aturan Allah. Ini tertolaknya sistem selain Islam itu seperti itu. Aturan selain Islam itu aturan awake dhewe kanggo ibadah madhoh, awake dhewe kanggo awake dhewe hubungan karo menungso liyane mau, ya toh. Padha menungso liyane hablum minan nas. Itu artinya kita itu ya harus ditata oleh negara, kalau tidak negara tidak bisa. Makanya kita gambarkan di sini tadi tentang sejarah Nabi, kita bandingkan tentang perbuatan sistem yang dibuat oleh manusia. Kalau ini kan jelas diperintahkan Allah lewat Nabi itu tadi. Maka di sini dalam hadisnya Rasulullah SAW pada hari kiamat, amal-amal berdatangan, datanglah sholat, dan ia berkata, ya Rob, aku adalah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berada di atas kebaikan. Lalu datanglah sodakoh dan berkata, ya Rob, aku sodakoh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berada di atas kebaikan. Lalu datanglah puasa dan berkata, ya Rob, aku puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau berada di atas kebaikan. Lalu datang amal-amal lainnya yang Allah berfirman atas semua itu, engkau berada di atas kebaikan. Kemudian datanglah Islam dan berkata, ya Rob, engkau adalah Aslam dan aku adalah Islam. Maka Allah SWT berfirman, engkau berada di atas kebaikan. Dengan alasan engkau hari ini aku menghukum, dan karenamu pula aku memberi ganjaran. Maka Allah SWT berfirman dalam kitabnya, wa ma yaftaghi ghairal islami dinna falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minnal qasirin. Jadi sangat jelas. Dan barang siapa mencari din selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Mun nang akhirat itu ora enek sing mbok sambati, Pak. Ngono. Sing penting ki jenengan yakin. Nggih. Mas Wahyu. Yes. Yang penting jenengan itu yakin.
Bisa diterima Pak penjelasannya? Insya Allah. Maka dari itu kita itu senantiasa meminta kepada Allah supaya kita itu diterima amalnya, gitu, diberi kebaikan, dan diberi keselamatan. Mintalah kepada Allah. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, ya tidak akan diterima. Jangan meminta kepada orang, minta kepada Allah. Setiap saat, setiap selesai sholat. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua bisa diterapkan di dunia, meskipun dalam kondisi apapun, kita berpegang teguh kepada tali agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.